Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini kita akan memanfaatkan barang-barang bekas lagi ya. Tentunya yang sudah tidak terpakai. Dan kali ini kita akan memanfaatkan sebuah elko. Ini akan kita jadikan alat yang sangat berguna dan sangat bermanfaat. Untuk elkonya ini kita pakai yang ukuran 220 mikrofarad 450 volt. Ini bisa kita dapatkan dari mesin TV yang sudah rusak ya. Jadi kalau punya mesin TV yang sudah rusak itu jangan langsung dibuang, karena masih ada barang-barang yang bisa kita manfaatkan untuk membuat alat yang sangat berguna. Dan jika kalian nggak punya yang bekas, kalian bisa memakai yang baru. Jadi untuk elkonya itu nggak harus yang bekas ya. Kalau susah nyari yang bekas, mendingan kita beli yang baru. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Bagaimana cara pembuatan atau perakitannya? Yuk langsung saja simak videonya. Oke, sebelum kita rakit, di sini saya jelaskan dulu untuk elkonya ini ya. Untuk elko itu mempunyai polaritas, yaitu kutub positif dan negatif. Biasanya kalau yang ada garisnya seperti ini itu kutub negatif, dan yang enggak ada kutub positif. Jadi untuk pemasangan elko itu jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik bisa meledak. Untuk nilai elko yang bisa kita gunakan untuk membuat alat ini enggak harus sama ya. Yang terpenting voltasenya. Kalau voltasenya harus sama. Oke, langsung saja kita rakit. Dan untuk pemasangannya itu seperti ini. Kutub negatif kita sambung ke kutub negatif. Oke, ini kita kasih lem supaya bisa merekat jadi satu. Nah seperti ini ya untuk pemasangannya. Yang kutub negatif kita tempel ke kutub negatif. Selanjutnya ini tinggal kita isolatif aja supaya nggak lari kemana-mana. Nah kiranya kita buat seperti ini. Untuk sisa lemnya ini tinggal kita bersihkan aja supaya terlihat lebih rapi. Oke, selanjutnya kita siapkan kabel untuk menjumper antara kutub negatif ke kutub negatif. Untuk kabelnya ini secukupnya aja, yang terpenting antara kutub negatif ini bisa tersambung ke kutub negatif. Nah seperti ini ya untuk pemasangannya. Yang kutub negatif kita sambung ke kutub negatif. Oke, ini tinggal kita solder aja supaya lebih kencang. Dan usahakan ini jangan sampai terlepas ya. Pokoknya kita buat sekencang mungkin. Untuk penyolderannya ini lebih banyak timah lebih bagus ya, supaya nggak akan terlepas. Nah ini sudah kencang dan nggak akan terlepas. Oke, selanjutnya kita siapkan satu buah stop kontak. Dan untuk stop kontaknya ini tinggal kita putus salah satu kabelnya seperti ini. Setelah itu untuk kabel yang putus ini tinggal kita pasang aja ke positif elko. Ini kita bolak-balik tetap sama ya, ketemunya positif elko. Nah seperti ini, dan ini tinggal kita solder aja. Kita cek terlebih dahulu apakah ini sudah kencang. Nah ini sudah kencang dan nggak akan terlepas. Kemudian untuk kabel yang satunya dari stop kontak tinggal kita sambung aja ke positif elko juga. Nah seperti ini ya. Ini kita bolak-balik pun akan sama, ketemunya positif elko. Nah untuk alatnya ini sudah selesai, penyambungannya cuma seperti itu dan kalian pasti bisa membuatnya sendiri. Intinya seperti ini ya.
Yang satu kabel dari PLN langsung kita sambung ke stop kontak, dan yang satu kabel kita putus. Kita sambung ke elko. Oke, sekarang tinggal kita coba, dan di sini sudah saya siapkan stop kontak dari PLN. Untuk colokannya ini tinggal kita tancapkan aja. Kita coba nyalakan ya. Nah, bisa dilihat nyala ya. Untuk stop kontaknya ini bisa menyala semua. Oke, supaya lebih jelas, di sini kita kasih indikator sebuah lampu. Kemudian kita coba konsletkan atau kita coba shotkan. Nah, bisa dilihat kalau kita konsletkan atau kita shotkan, untuk lampu indikatornya ini mati ya. Tapi untuk meterannya itu nggak turun atau nggak jeglek. Bisa kita lihat dari stop kontak PLN-nya ini masih menyala. Dan supaya lebih aman, untuk elko-nya ini bisa kita kasih casing ya, atau kita buatkan casing, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti halnya kesetrum. Oke, sekarang kita coba cek apakah kalau kita kasih beban seperti ini voltasenya itu menurun apa enggak. Kita buktikan ya. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah multitester untuk mengetes. Oke, kita coba cek untuk listrik PLN-nya terlebih dahulu. Nah, untuk listrik PLN-nya terbaca 214 volt. Oke, sekarang kita coba di anti konsletnya. Nah, bisa dilihat di anti konsletnya terbaca 213 volt. Jadi ini enggak ada penurunan ya. Cuma ada penurunan 1 volt, itu enggak berpengaruh. Oke, supaya lebih jelas kita coba memakai beban yang lebih berat seperti setrika. Apakah alat ini bisa digunakan untuk setrika listrik? Kita buktikan aja ya. Oke, di sini sudah saya siapkan satu buah setrika. Dan setrika listrik ini pasti wattnya lebih dari 350 watt. Oke, langsung saja kita coba. Tapi sebelum kita coba, di sini saya siapkan wattmeter untuk pembuktian aja ya. Kalau ini real benar-benar memakai setrika dan wattnya itu lebih dari 350 watt. Oke, untuk wattmeternya sudah terpasang, kemudian tinggal kita colokkan untuk setrika listriknya. Ini pasti lebih dari 350 watt. Oke, sekarang tinggal kita nyalakan aja. Nah, bisa dilihat untuk setrika listrik itu wattnya 397 sampai 399 watt ya. Untuk setrika yang saya pakai ini. Jadi ini lebih dari 350 watt. Dan untuk lampu indikator pada setrikanya juga menyala ya. Oke, sekarang kita coba cek ke alat anti konsletnya. Apakah voltasenya menurun apa enggak? Kita buktikan. Oke, ini kita rapikan dulu, kita tata supaya colokannya ini nyampe ke wattmeternya. Oh ya guys, jika kita coba voltasenya ini nggak menurun, berarti alat ini memiliki 3 fungsi. Selain sebagai anti jeglek, anti konslet, ini juga bisa menghemat daya listrik. Nah, bisa dilihat untuk wattnya terbaca 363 sampai 364 ya. Yang tadinya 397 menjadi 363 watt. Jadi di sini ada penurunan watt sekitar 30 watt ya. Dan ini sudah menghemat listrik. Oke, sekarang kita coba tes memakai multitester. Apakah voltasenya menurun apa enggak? Kita buktikan. Nah, bisa dilihat kita kasih beban setrika, untuk voltasenya enggak menurun ya. Jadi alat ini bisa kita gunakan untuk setrika listrik dan peralatan rumah tangga yang enggak ada penyarah arusnya. Tapi kalau buat yang ada pendinginnya seperti kulkas, jangan gunakan alat seperti ini ya. Kita gunakan anti jeglek aja. Jangan menggunakan anti konslet. Dan karena voltasenya itu enggak menurun, alat ini jadi memiliki 3 fungsi ya. Selain sebagai anti konslet, alat ini bisa kita gunakan juga sebagai anti jeglek dan bisa menghemat daya listrik. Satu alat 3 fungsi, hanya bermodal 2 buah elko bekas yang sudah tidak terpakai. Mantap. Oh ya teman-teman, di sini saya tegaskan lagi ya.
Untuk satu alat seperti ini hanya bisa dipakai untuk satu peralatan rumah tangga, jangan lebih dari satu, apalagi dipakai untuk satu rumah. Itu enggak dianjurkan sama sekali. Jadi teman-teman harus tahu fungsi dan kegunaan dari alat ini ya. Kalau cuma buat kebutuhan servis, ini sangat mantap banget. Bisa kita gunakan buat servis peralatan rumah tangga yang berat-berat supaya nggak bolak-balik ke meteran. Nah, itulah bagaimana cara membuat alat yang sangat bermanfaat hanya bermodal 2 buah elko bekas yang sudah tidak terpakai. Piye menurutmu cah? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.